Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Siddiq. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Konteks Teks Akademik dan Ciri-ciri Teks Akademik Non-Akademik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Zikri Siddiq, lalu ada Moses Karisondro, Muhammad Aga Teruna, dan Muhammad Zidan. Lalu dosen pengampu kami yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, ARM Hum. Materi yang pertama yaitu konteks teks akademik. Teks akademik adalah teks ilmiah yang disusun untuk menyampaikan suatu informasi ilmiah secara sistematis menggunakan bahasa formal atau baku. Teks akademik pada beberapa jenis bisa berupa ulasan buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktikum. Teks akademik ini sifatnya ilmiah, berupa pengetahuan dan teoritis. Lalu, tujuan dan fungsi teks akademik. Teks akademik ini bertujuan untuk menyampaikan informasi ilmiah agar dapat memecahkan suatu masalah khusus dan menambah wawasan pengetahuan. Teks akademik ini dimanfaatkan untuk edukasi dan pembangunan ilmu pengetahuan sehari-hari dalam lingkungan akademik kita. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Menurut ahli Sudaryanto 1996 dan Mulyono 2004, menyatakan bahwa teks akademik memiliki ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Artinya, kalimat dibuat secara ringkas atau simpleks, berisi informasi penting tanpa bertele-tele, bersifat netral berdasarkan fakta, dan alurnya masuk akal. Namun, kata ahli Wiratno 2012, selama ini belum ditemukan bukti-bukti untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang pengertian sederhana, padat, objektif, dan logis itu. Akibatnya, ciri-ciri tersebut hanya dapat dipahami dengan naluri tanpa disadari pada data atau teori tertentu. Tetapi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata-kata sederhana, padat, objektif, dan logis tersebut sangat mudah untuk dimengerti. Misalnya, kata sederhana memiliki arti bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Akan tetapi, konteks yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Dalam hal ini ialah teks akademik. Kata tersebut akan berubah menjadi istilah teknis yang harus dijelaskan secara ilmiah. Berdasarkan pemahaman sebelumnya, teks akademik dapat ditandai cirinya, yakni kebakuan, kelogisan, kelugasan, dan keobjektifan. Akan tetapi, sifat-sifat tersebut masih belum dapat menjelaskan secara utuh, sebab teks non-akademik pun pada hal tertentu dapat memperlihatkan adanya ciri akademik tersebut, seperti adanya kebakuan, kelogisan, kelugasan, dan keobjektifannya. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, semua teks dapat mempunyai dua ciri itu, yakni bisa bersifat akademik maupun non-akademik pada aspek-aspek tertentu. Berdasarkan hal tersebut, antara teks akademik dan non-akademik perlu dijelaskan perbedaannya. Sudut pandang yang digunakan ialah melihat pada ciri yang ada pada keduanya. Jika dikaitkan teks akademik merupakan tulisan, non-akademik ialah lisan. Perbedaan teks akademik dan non-akademik. 1. Secara bahasa, teks akademik menggunakan bahasa baku atau formal dan banyak istilah teknis. Sedangkan teks non-akademik cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yang populer. Yang kedua, struktur kalimat teks akademik umumnya memakai kalimat simpleks, langsung ke pokok pikiran agar informasi tersampaikan padat. Sebaliknya, teks non-akademik seringkali lebih panjang, lebih lebar atau naratif tanpa aturan yang ketat. 3. Tujuan. Teks akademik bertujuan menyajikan pengetahuan ilmiah secara objektif dan sistematis. Sedangkan teks non-akademik biasanya bertujuan menghibur, menceritakan pengalaman pribadi, atau menyampaikan informasi populer tanpa tuntutan ilmiah. Jadi, kesimpulannya adalah teks akademik adalah teks ilmiah yang disusun secara sistematis dengan bahasa formal atau baku, seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, dan ulasan buku, yang bertujuan menyampaikan informasi ilmiah secara objektif, logis, padat, dan lugas. Gunanya pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah. Ciri-cirinya mencakup kebakuan, kelogisan, kelugasan, dan keobjektifan.
Meskipun dalam praktiknya beberapa ciri ini juga bisa ditemukan pada teks non-akademik. Terima kasih.